Adapun judul materi yang saya pilih adalah pengajuan uang tunai atau dana kas kecil. Baiklah saya akan memulainya, yaitu pengertian pengajuan uang tunai atau dana kas kecil. Pengajuan uang tunai atau dana kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Misalnya pembelian materai, perangko, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan, dan biaya kebersihan. Pengertian yang lainnya tentang pengajuan uang tunai atau kas kecil atau sering disebut dengan istilah petty cash adalah uang yang dicadangkan oleh entitas bisnis atau perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin, namun jumlahnya nominal relatif kecil serta tidak material. Adapun dokumen pengajuan uang tunai yaitu formulir pengajuan uang tunai. Penggunaan formulir pengajuan tunai digunakan jika uang tunai yang ada di dalam kas kecil sudah habis atau saldo yang ada sudah menipis. Pengajuan uang tunai dilakukan oleh unit kerja tertentu yang relatif formulir ini dijadikan atau diserahkan ke bagian petugas administrasi keuangan. Bukti penerimaan uang kas. Bukti penerimaan uang kas digunakan untuk sebagai bukti penerimaan uang tunai yang diajukan sebagai bukti bahwa jumlah uang tunai telah dikeluarkan. Bukti pengeluaran uang tunai digunakan sebagai bukti bahwa jumlah uang tunai telah dikeluarkan. Adapun cara mengelola dokumen pengajuan uang tunai atau dana kas kecil adalah proses penegangan keuangan kas kecil yang ditangani oleh administrasi kantor. Bukanlah keuangan perusahaan dalam jumlah besar, melainkan keuangan terbatas yang digunakan untuk keperluan jabatan, atasan atau pimpinan saja, dan membantu kelancaran tugas-tugas atasan dalam jumlah relatif kecil. Staf administrasi kantor atau sekretaris mendapat dana tersebut dari kasir atau bendahara perusahaan yang bersangkutan. Adapun prosedur penanganan kas kecil pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, staf administrasi kantor atau sekretaris membuat permohonan pengisian dana kas kecil atau mengisi formulir pengajuan dana kas kecil kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan dengan melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh pimpinan. Yang kedua, jika permohonan disetujui, pegawai administrasi kantor atau sekretaris menerima dana pengisian kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau cek. Yang ketiga, staf administrasi kantor mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti kas. Kas masuk ditandatangani oleh administrasi kantor atau sekretaris dan kasir atau bendahara serta diketahui oleh atau disetujui oleh pimpinan dari administrasi kantor atau sekretaris tersebut serta dilampiri dengan fotokopi cek. Bila menggunakan cek, berilah nomor bukti kas masuk secara urut berdasarkan tanggal. Yang keempat, catat pemasukan ke dalam buku kas. Yang kelima, uang disampaikan dalam tempat yang aman, ditaruh dalam peti uang khusus yang berukuran kecil, kemudian disimpan pada lemari yang terkunci. Yang ketujuh, bukti kas masuk disimpan pada map order. Yang ke-8, staf administrasi kantor atau sekretaris dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan keperluan atasan atau pimpinan. Staf administrasi kantor atau sekretaris harus dapat mengelola dan mencatat penggunaan dana kas kecil sebaik-baiknya. Segala pengeluaran harus ada bukti pengeluaran yang dapat bertanggung jawab serta sah menurut hukum. Ke-10, setiap terjadi pengeluaran, administrasi kantor atau sekretaris harus mencatat pengeluaran tersebut ke dalam bukti kas keluar, kemudian satukan bukti kas keluar dengan bukti transaksi penggunaan uang seperti nota, faktur, dan
kwitansi. Berilah nomor bukti secara urut berdasarkan tanggal. Terlepas dari material atau tidaknya nilai dari kas kecil memiliki persamaan yang penting di dalam operasional perusahaan. Transaksi kecil terjadi setiap hari, mulai sejak awal jam operasional perusahaan di pagi hari setiap akhir jam operasional di sore atau malam hari. Untuk itu perusahaan hendaklah melakukan pengelolaan kas kecil secara baik. Prosedur kas kecil mutlak diperlukan. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melakukan pengelolaan yang tidak memadai atau cenderung buruk akan kas kecil. Dapat mengganggu kecelakaan operasional perusahaan. Dapat dibayangkan jika suatu ketika perusahaan kehabisan kas kecil, akan ada banyak pembelian yang tidak dapat dilakukan dengan cepat. Adapun karakteristik kas kecil yaitu: 1. Jumlah dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditetapkan manajemen perusahaan. Yang kedua, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang bersifat rutin setiap hari. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus, entah itu dengan kotak kecil yang biasa disebut dengan peti, cash box, atau di dalam sebuah amplop. Yang keempat, ditandatangani atau dipegang oleh pengusaha, petugas keuangan di tingkat pemula atau junior caser. Adapun penetapan batas saldo maksimal dan minimal kas kecil. Di awal pembukuan akun kas kecil, manajemen hendaknya menetapkan dominan yang pasti mengenai saldo minimal dan saldo maksimal atas kas kecil seperti telah disampaikan di atas. Nominal yang akan ditentukan disesuaikan dengan skala operasional perusahaan. Sekiranya manajemen menganggap perlu untuk mengubah batasan saldo minimal atau saldo maksimal kas kecil, tentu boleh dilakukan, tetapi kebijakan baru itu hendaklah diumumkan secara resmi dan disosialisasikan kepada semua pihak di perusahaan untuk diketahui dan dijadikan dasar pertimbangan bagi setiap departemen di perusahaan dalam melakukan permintaan akan dana atau pembelian barang. Petugas pelaksanaan kas kecil atau kasir kas kecil. Minimal ada 2 petugas pelaksanaan kas kecil, mengingat fungsi dari kas kecil yang diperuntukkan untuk mendanai transaksi kecil yang bersifat rutin setiap hari. 1 orang petugas saja tidak cukup ketika salah satu kasir kas kecil meninggalkan kantor, entah karena penggantian shift atau karena cuti. Hendaknya masih ada petugas kasir kas kecil lain yang dapat menggantikannya. Pengelolaan dana kas kecil merupakan proses pengelolaan bukti transaksi dana kas kecil sampai pencatatan buku kas kecil. Beberapa prosedur pengelolaan kas kecil antara lain sebagai berikut, yaitu: A. Pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala bagian keuangan dalam perusahaan yang memiliki standar prosedur operasional. Semua jenis pengeluaran kas melibatkan bagian utang, sehingga unit operasional yang terlibat dalam prosedur membentuk dana kas kecil adalah bagian utang, bagian kasir, bagian jurnal dan laporan, serta pemegang dana kas kecil. Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut, yaitu bagian utang, bagian kasir, bagian jurnal dan laporan, bagian pemegang dana kas kecil. Beberapa tahapan dalam pembentukan dana kas kecil, yaitu: A. Menafsirkan jumlah uang yang diperlukan untuk dana kas kecil. Jumlah uang yang diperlukan untuk membentukkan dana kas kecil tergantung pada hal-hal berikut: besar kecilnya perusahaan, kebijakan dari masing-masing perusahaan, jumlah pengeluaran yang terjadi. Yang B. Setelah jumlahnya ditentukan, selanjutnya ditarik sebuah cek dan diberi keterangan untuk dana kas kecil.
Yang C, uang yang diperoleh dari pencairan cek tersebut. Pemegang dana kas kecil membuat laporan pertanggungjawaban dengan menyarankan buku kas kecil. Berdasarkan bukti-bukti transaksi tersebut, pemegang kas kecil membuat laporan penanggung-jawaban dengan menyerahkan buku kas kecil. Mutasi dana kas kecil. Pada mutasi atau perubahan kas pada dasarnya terjadi akibat adanya penerimaan dan pengeluaran dana. Dana kas kecil diterima dari kas umum dan dikeluarkan melalui bagian-bagian pemakai dana. Ya, pertama, transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi dana kas kecil. Transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi dana kas kecil adalah sebagai berikut. Transaksi pembentukan dana kas kecil sebesar jumlah menurut keputusan kepala bagian. Transaksi pemakaian dana kas kecil melalui bagian-bagian pemakaian dana. Transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen atau bukti pengelolaan dana kas kecil. Setiap transaksi yang akan mempengaruhi posisi saldo kas kecil harus dicatat dalam dokumen yang digunakan untuk mengelola administrasi dana kas kecil. Identifikasi mutasi dana kas kecil harus didukung oleh bagian-bagian yang berkaitan dengan mutasi tersebut agar penanggung-jawaban penggunaan dana kas kecil lebih jelas. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana kas kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen bukti penerimaan kas. Yang kedua, pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, bukti kas keluar. Yang keempat, permintaan pengeluaran kas kecil. Yang kelima, bukti pengeluaran kas kecil. Yang keenam, permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang selanjutnya, metode pencatatan kas kecil ada. Yang pertama, metode Imperes adalah metode pembukuan kas kecil di mana jumlah rekening kas kecil selalu tetap setiap terjadi pengeluaran. Penggunaan kas kecil tidak langsung melakukan pencatatan tetapi hanya mengumpulkan bukti-bukti pengeluarannya pada waktu yang telah ditetapkan. Bila dana kas kecil sudah hampir habis, baru dilakukan pembukuan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. Kemudian pemegang kas kecil mengajukan pembentukan dana kas kecil kepada bendahara kas yang besarnya sesuai dengan pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran sehingga dana kas kecil tetap dalam jumlah semula. Langkah-langkah operasional metode ini Imperes sebagai berikut. 1. Pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diserahi sejumlah uang tunai untuk pembayaran pengeluaran-pengeluaran yang diprediksi dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk pembayaran pengeluaran-pengeluaran. Yang ketiga, setelah dana kas kecil habis, kasir kas kecil melakukan pembentukan dana kas kecil kembali, yaitu dengan mengisi sebesar jumlah pengeluaran. Tadi ada metode Imperes. Sekarang melakukan pembayaran dana. Penjaga atau kustodian. Dana kas kecil memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran dari dana kas sesuai dengan kebijakan manajemen. Umumnya manajemen membatasi besarnya pembelanjaan yang dilakukan. Juga mungkin tidak diizinkan menggunakan dana tersebut untuk transaksi tertentu seperti memberikan pinjaman jangka pendek kepada karyawan. Setiap pembayaran dari dana harus didokumentasikan pada tanda terima kas kecil yang telah diberi permohonan sebelumnya. Tanda tangan kustodian dan pihak penerima pembayaran diperlukan pada tanda terima tersebut. Jika dokumen pendukung lainnya seperti tagihan biaya angkut atau faktur tersedia, maka harus dilampirkan juga pada tanda terima kas. Praktik pengelolaan dokumen pengajuan uang tunai atau kas kecil.
Yang pertama, sekretaris membuat permohonan pengajuan dana kas kecil, mengisi formulir pengajuan dana kas kecil kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan. Jangan lupa melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh pimpinan. Jika permohonan disetujui, administrasi kantor atau sekretaris menerima pengisian dana kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau cek. Yang ketiga, staf administrasi kantor atau sekretaris mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti kas masuk, ditandatangani oleh administrasi kantor atau sekretaris dan kasir atau bendahara, serta diketahui atau disetujui oleh pimpinan, serta dilampirkan dengan fotokopi cek. Bila menggunakan cek, berilah nomor bukti kas masuk secara berurut. Yang keempat, catat pemasukan kas kecil ke dalam buku kas. Yang kelima, uang disimpan dalam tempatnya yang aman, ditaruh dalam peti uang khusus yang berukuran kecil atau kas kos. Yang keenam, bukti kas masuk disimpan dalam ordner. Yang ketujuh, sekretaris dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan keperluan atasan. Segala pengeluaran harus disertai dengan bukti-bukti transaksi yang valid seperti nota, faktur, dan lain-lain. Yang ke-8, setiap terjadi pengeluaran, sekretaris harus mencatat pengeluaran tersebut ke dalam bukti kas keluar. Kemudian satukan bukti kas keluar tersebut dengan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, dan lain-lain. Beri nomor urut bukti berdasarkan tanggal. Yang ke-9, minta tanda tangan pimpinan pada bukti kas keluar. Catat dan masukkan data bukti kas keluar ke dalam buku kas sesuai dengan sistem yang digunakan. Simpan semua dokumen pengeluaran pada ordner. Buat laporan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil lengkap dengan bukti-bukti transaksinya. Laporan ini harus mendapat persetujuan pimpinan, yang selanjutnya akan dilaporkan ke bagian keuangan untuk mendapatkan kembali pengisian dana kas kecil selanjutnya. Baiklah, sekian dari materi saya ucapkan terima kasih.